Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Angin malam bulan Mei berembus lembut, membawa aroma melati dari halaman belakang rumah megah keluarga Wijaya. Lampu-lampu kristal memancarkan kilauan hangat ke seluruh penjuru ruang makan, memantul pada porselen mahal dan gelas kristal yang tertata rapi. Hari ini seharusnya menjadi malam paling bahagia bagi Sarah, ulang tahun pernikahan ke-30 orang tuanya, Ibu Ratna dan Bapak Hardi. Suara tawa dan obrolan riuh rendah memenuhi ruangan, menciptakan simfoni kebahagiaan yang sempurna. Sarah, dengan gaun sutra berwarna biru safir yang membalut anggun tubuhnya, memegang tangan suaminya, Ardi, sambil tersenyum lebar. Ardi, dengan setelan jas hitam elegan, membalas genggaman tangannya, namun senyumnya terasa sedikit kaku, sorot matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk. Sarah terlalu tenggelam dalam euforia pesta untuk menyadari keanehan kecil itu. "Sayang, coba lihat betapa bahagianya ibu dan bapak," bisik Sarah, menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Ardi. "Aku berharap pernikahan kita juga bisa sebahagia mereka nanti." Ardi hanya berdeham pelan. Pandangannya masih belum sepenuhnya tertuju pada Sarah. Entah mengapa, Sarah merasa ada yang mengganjal, seperti melodi yang sumbang di tengah irama yang indah. Namun, ia segera menepisnya. Mungkin Ardi lelah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dari ruang tamu menarik perhatian semua orang. Seorang wanita masuk, berjalan anggun dengan gaun merah menyala yang terlalu mencolok untuk acara keluarga seperti ini. Rambutnya panjang, hitam legam, tergerai indah, dan senyumnya senyum yang terlalu akrab bagi Sarah. Matanya bertemu dengan mata Ardi, dan seketika itu pula, sebuah sambaran petir menghantam dada Sarah. Ardi tidak terlihat terkejut sama sekali. Sebaliknya, ada kilatan panik bercampur rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan di matanya. "Ardi, siapa ini?" tanya Bapak Hardi, alisnya terangkat. Suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap, hanya menyisakan detak jantung Sarah yang berpacu kencang. Ardi tergagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu rekan kerjaku, Pak. Namanya Karina." Sarah merasakan darahnya mendidih. Rekan kerja? Ia belum pernah melihat Karina di kantor Ardi. Dan tatapan yang diberikan Karina pada Ardi, itu bukan tatapan rekan kerja. Ada kemesraan yang tersirat, sebuah klaim kepemilikan yang menusuk hati Sarah. "Rekan kerja? Kenapa dia datang ke acara keluarga kita, Ardi?" Ibu Ratna bertanya, suaranya dipenuhi kecurigaan. Karina tersenyum tipis. Senyum yang bagi Sarah terasa seperti seringai. "Maafkan saya, Tante, Om. Ardi bilang ada acara penting, jadi saya ikut saja. Kebetulan saya juga ingin memperkenalkan diri pada keluarga Ardi." Kata-kata, keluarga Ardi, itu mengiris hati Sarah. Mengapa wanita ini berbicara seolah dia sudah menjadi bagian dari keluarga mereka? Sarah menatap Ardi, mencari penjelasan, mencari bantahan. Namun, Ardi hanya menunduk, menghindari tatapannya. "Ardi, jelaskan." Suara Sarah bergetar, menuntut. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak emosi di dadanya. Ada luka yang menganga, tercium aroma pengkhianatan yang memuakan. Ardi mengangkat wajahnya, sorot matanya tajam, penuh kemarahan yang tiba-tiba. "Sudahlah, Sarah, kenapa kamu harus membuat drama di depan semua orang? Dia hanya rekan kerja." "Rekan kerja mana yang datang ke acara keluarga seperti ini dengan gaun seperti itu, Ardi? Dan kenapa kamu tidak pernah mengenalkannya padaku sebelumnya?" Suara Sarah meninggi,
Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dadanya terasa sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. "Cukup, Sarah!" Ardi membentak. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Di tengah ketegangan yang mencekam, Karina melangkah maju, memegang lengan Ardi dengan lembut. "Sudah, Ardi, jangan bertengkar," bisik Karina, seolah dialah yang paling berhak menenangkan Ardi. Melihat sentuhan itu, melihat betapa Ardi tidak menepis tangan wanita itu, hati Sarah hancur berkeping-keping. Ardi memilih wanita itu. Di hadapan semua orang. Di hadapan keluarganya. Di hari bahagia orang tuanya. Ini adalah pengkhianatan yang paling keji. Kamu beraninya." Sarah menunjuk Karina dengan jari gemetar. Air mata tak terbendung lagi mengalir di pipinya. "Dia adalah selingkuhanmu, kan? Kamu membawa selingkuhanmu ke rumah orang tuaku." Ardi, yang sudah diambang kemarahan, kini meledak. Matanya menyala penuh amarah, seolah Sarahlah yang telah melakukan kesalahan fatal. "Jaga bicaramu, Sarah. Jangan menuduh sembarangan." "Menuduh? Lalu apa ini, Ardi? Apa yang dia lakukan di sini?" Sarah tak bisa menahan diri, tangannya terangkat, menunjuk Karina dengan telunjuk gemetar. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sarah. Suara plak menggema di ruangan yang sunyi senyap, memecah kesunyian yang mencekam. Kepala Sarah terhempas ke samping, sensasi panas dan nyeri menjalar di pipinya. Ia memegang pipinya yang memerah, matanya membelalak tak percaya. Ini bukan mimpi, ini bukan adegan sinetron. Ini nyata. Ardi, suaminya, pria yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati, baru saja menamparnya. Di hadapan seluruh anggota keluarganya. Di hadapan orang tuanya. Demi membela wanita lain. Semua orang di ruangan itu terkesiap. Ibu Ratna menjerit tertahan. Bapak Hardi berdiri dari kursinya dengan wajah pangeran yang menyeramkan. Adik-adik Sarah, bibi, paman, dan sepupu-sepupunya, semuanya terdiam, terkejut, dan marah. Sarah menatap Ardi dengan tatapan kosong. Air mata bercampur dengan rasa sakit dan penghinaan yang tak terkira. Wajah Ardi masih memerah karena marah. Sorot matanya tajam, tanpa sedikit pun penyesalan. Karina berdiri di belakang Ardi. Senyum tipis kemenangan tersungging di bibirnya. "Ardi, apa yang kamu lakukan?" Bapak Hardi berteriak. Suaranya bergetar menahan amarah. Ardi tidak peduli. Ia hanya menatap Sarah dengan pandangan dingin. "Kamu keterlaluan, Sarah. Kamu sudah mempermalukanku." Sarah tidak bisa lagi berkata-kata. Hatinya mencelos, seolah semua kebahagiaan dan kepercayaannya pada Ardi lenyap ditelan kegelapan. Tamparan itu bukan hanya melukai pipinya, tapi juga menghantam harga dirinya, menghancurkan sisa-sisa cinta yang masih ia miliki untuk Ardi. Di tengah rasa sakit yang tak terhingga, sebuah tekad membara muncul di dalam dirinya. Tekad untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Tekad untuk membalas setiap tetes air mata dan setiap penghinaan yang ia rasakan. Malam yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan itu berakhir dengan hancurnya sebuah pernikahan, dan dimulainya babak baru yang penuh amarah, balas dendam, dan perjuangan seorang wanita yang diinjak-injak harga dirinya. Sarah menatap Ardi. Matanya yang tadi penuh air mata kini berkilat tajam. Ini adalah akhir dari kisah cintanya, dan awal dari perang yang baru. Tamparan itu masih terasa panas di pipi Sarah, bahkan setelah berjam-jam berlalu. Bukan hanya sakit fisik, tapi juga luka menganga di hatinya. Setelah Ardi dan wanita itu, Karina, nama yang kini terukir dengan tinta kebencian di benaknya, meninggalkan ruangan dengan terburu-buru, dan setelah Bapak Hardi menenangkan Ibu Ratna yang histeris, Sarah menarik diri. Ia naik ke kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi surga bagi pernikahannya, dan menguncinya dari dalam. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terbebani timah. Gaun biru safir yang tadi terasa indah kini terasa mencekik, membelenggu dirinya dalam kenangan pahit malam itu. Ia melepas gaun itu dengan tergesa,
lalu menjatuhkan diri di tepi ranjang. Pipi kirinya yang bengkak terasa berdenyut-denyut. Seiring dengan denyutan tak beraturan di dadanya. Air mata yang sudah mengering di pipinya kini kembali mengalir deras, membasahi bantal yang empuk. Isak tangisnya pecah, memenuhi kesunyian kamar. Ini bukan hanya tangisan kesedihan, tapi juga kemarahan yang membara, rasa malu yang membakar, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membuka mata, bayangan wajah Ardi yang marah, sorot mata Karina yang puas, dan tamparan itu kembali berputar seperti film di benaknya. Terutama, tatapan Ardi. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya kemarahan dan kekejaman. Pria yang ia nikahi hampir 10 tahun lalu, pria yang bersumpah akan mencintainya dalam suka maupun duka, telah berubah menjadi monster asing yang menamparnya di hadapan keluarganya sendiri, demi membela wanita lain. Bagaimana bisa kau melakukan ini, Ardi? Bisiknya di antara isakan. Suaranya serak, parau karena tangisan. Ia menatap cermin rias, melihat pantulan dirinya. Mata merah bengkak, pipi memerah dengan bekas tamparan. Bukan hanya wajahnya yang cacat, tapi juga jiwanya. Memori-memori pernikahan mereka berkelebat di benaknya. Malam pertama mereka, janji-janji manis di pelaminan, perjuangan mereka membangun bisnis bersama dari nol. Sarah selalu ada untuk Ardi. Saat Ardi putus asa dengan bisnisnya, Sarah yang memberinya semangat. Saat Ardi sakit, Sarah yang merawatnya tak kenal lelah. Ia mengorbankan karirnya sendiri demi mendukung Ardi, demi menciptakan rumah tangga yang harmonis. Ia selalu percaya pada Ardi, menyerahkan hati dan kepercayaannya sepenuhnya. Dan inilah balasan yang ia terima. Sebuah tamparan. Sebuah pengkhianatan telanjang di hadapan semua orang. Kemarahan mulai menguasai dirinya, mengalahkan rasa sakit dan kesedihan. Otaknya berputar, mencari jawaban, mencari alasan. Apakah Ardi tidak pernah mencintainya? Apakah semua yang ia lakukan selama ini sia-sia? Rasa sakit itu berubah menjadi kobaran api. Cukup sudah. Ia tidak akan lagi menjadi Sarah yang lemah, yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia bangkit dari ranjang. Langkahnya mantap meskipun tubuhnya masih gemetar. Ia berjalan menuju lemari, membuka laci paling bawah, dan menarik keluar sebuah kotak kecil berbalut bludru. Di dalamnya, tersimpan perhiasan warisan dari neneknya, dan yang lebih penting, dokumen-dokumen penting terkait dengan kepemilikan aset-aset mereka. Ia ingat, banyak aset, termasuk rumah mewah ini, dan sebagian besar saham di perusahaan Ardi, dibeli dengan dana awal dari warisan keluarganya. Ayahnya, Bapak Hardi, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu mendidiknya untuk cerdas dalam mengelola keuangan. Kau pikir bisa mempermainkanku, Ardi? Gumamnya. Jari-jarinya menyentuh berkas-berkas di dalam kotak itu. Sebuah senyum dingin muncul di bibirnya yang pucat. Kau salah besar. Ia duduk di meja kerja Ardi, menyalakan laptop. Jemarinya menari di atas keyboard, mencari informasi. Ia mengecek rekening bank bersama, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen kepemilikan properti. Ardi mungkin berpikir ia bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang keuangan. Tapi Sarah selalu cermat. Ia selalu menyimpan salinan semua dokumen penting, dan ia tahu betul bagaimana Ardi mengelola keuangannya. Bahkan terkadang ia lebih teliti daripada Ardi sendiri. Semakin ia menelusuri, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Beberapa transfer dana yang mencurigakan, penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak tercatat dalam pengeluaran rumah tangga, dan bahkan beberapa aset atas nama orang lain yang tidak ia kenal. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tapi karena tekad. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang penggelapan. Ini tentang penipuan. Ia teringat Nita, sahabat karibnya sejak kuliah. Nita adalah seorang pengacara handal yang dikenal sangat cerdas dan berintegritas tinggi. Nita pasti bisa membantunya. Sarah meraih ponselnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengetikkan pesan singkat untuk Nita. Nita, aku butuh bantuanmu. Mendesak. Sangat mendesak.
Rasa kantuk menghilang sepenuhnya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia terus menganalisis setiap dokumen, setiap angka, setiap detail yang ia temukan. Dengan setiap penemuan, tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan meratap dalam kesedihan. Ia tidak akan membiarkan Ardi dan Karina menang. Ardi telah menghancurkan harga dirinya, mempermalukannya di depan semua orang. Dan sekarang, saatnya Ardi merasakan konsekuensinya. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat jingga. Sarah menutup laptopnya. Wajahnya masih pucat, matanya bengkak, tapi ada kilatan tajam yang baru di sana. Bukan lagi kilatan kesedihan, melainkan kilatan tekad baja. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi haknya, dan ia akan memastikan Ardi membayar mahal atas semua yang telah ia lakukan. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah perang. Dan Sarah, sang ratu yang terluka, siap untuk bertempur. Ia akan menunjukkan pada Ardi bahwa di balik lembutan seorang istri, ada kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang dunia Ardi hingga ke akarnya. Tamparan itu, yang dimaksudkan untuk menghancurkannya, justru telah membangkitkan singa betina di dalam dirinya. Pagi itu, mentari pagi terasa asing bagi Sarah. Sinarnya yang biasanya membawa kehangatan, kini terasa menusuk, seolah mengejek lukanya. Pipi kirinya masih bengkak dan nyeri, mengingatkan terus-menerus akan kehinaan yang ia alami. Namun, rasa sakit fisik itu tak seberapa dibanding luka di hatinya. Luka yang kini telah mengeras menjadi baja. Tidur semalaman tanpa terpejam, Sarah telah merancang setiap langkahnya. Ini bukan lagi tentang kesedihan. Ini adalah tentang strategi. Pukul 9 pagi, Sarah sudah berada di kantor hukum, Nareswari Partners. Sebuah firma hukum terkemuka yang didirikan dan dijalankan oleh sahabat karibnya, Nita. Ruangan Nita didominasi warna monokrom modern, memancarkan aura profesionalisme yang tajam. Nita, dengan kemeja blus sutra dan kacamata berbingkai tipis, tampak elegan dan berwibawa. Matanya yang tajam langsung menangkap bekas tamparan di pipi Sarah. Senyum ramah di bibirnya memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut bercampur kemarahan. "Sarah, apa yang terjadi?" Nita bangkit dari kursinya, berjalan cepat menghampiri sahabatnya. Matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Sarah memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. "Ardi menamparku, Nit, di depan semua orang, demi membela selingkuhannya." Suaranya datar, tanpa emosi, namun ada getaran halus yang tak bisa ia sembunyikan. Nita mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Brengsek, Ardi itu benar-benar bajingan." Ia lalu memeluk Sarah erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan penuh kasih. "Aku turut prihatin, sayang, tapi ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan membuatnya membayar mahal." Sarah mengangguk, melepaskan pelukan Nita. "Itu sebabnya aku datang padamu. Aku butuh bantuanmu, Nit. Aku ingin dia tidak punya apa-apa lagi. Aku ingin dia merasakan kehancuran yang sama, atau bahkan lebih parah dari yang ia berikan padaku." Matanya berkilat, memancarkan amarah yang dingin. Nita menuntun Sarah duduk di sofa. "Tenang, Sarah. Ceritakan semuanya dari awal. Detail." Sarah menceritakan insiden semalam, mulai dari kedatangan Karina yang tak terduga, perdebatan sengit, hingga tamparan brutal itu. Ia juga menjelaskan tentang firasat buruknya yang selama ini ia tepis, dan bagaimana ia menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan Ardi saat ia memblokir rekening mereka. Nita mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Saat Sarah selesai, Nita menghela napas. "Baiklah, ini bukan hanya kasus perceraian biasa. Ini ada unsur kekerasan dalam rumah tangga dan kemungkinan penipuan aset. Kita punya dasar yang sangat kuat." "Aku sudah mengumpulkan beberapa dokumen awal," kata Sarah, mengeluarkan sebuah flash drive dari tasnya. "Ini salinan laporan keuangan perusahaan yang sempat aku akses, dan beberapa rekening bank yang Ardi miliki, serta bukti pembelian properti yang sebagian besar dananya dari warisanku." Nita mengambil flash drive itu,
Matanya berbinar melihat bukti yang begitu solid. Hebat, Sarah. Ini sangat membantu. Langkah pertama kita adalah investigasi rahasia yang lebih mendalam. Kita perlu menemukan semua aset Ardi, termasuk yang disembunyikan. Aku punya tim investigator swasta yang sangat profesional dan bisa diandalkan. Mereka akan melacak setiap jejak digital dan finansial Ardi. Aku ingin mereka bekerja cepat dan sangat rahasia, Sarah menekankan. Aku tidak ingin Ardi mencium pergerakanku sebelum semuanya siap. Tentu saja. Ini akan menjadi operasi senyap, Nita meyakinkan. Selain itu, kita perlu menggali informasi tentang Karina. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan Ardi? Pasti ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk menekan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, tim investigator Nita bekerja tanpa henti. Mereka bukan sekadar melacak transaksi bank, mereka menggali hingga ke akar-akarnya. Sarah juga memberikan informasi tambahan, seperti kebiasaan Ardi, tempat-tempat yang sering ia kunjungi, bahkan teman-temannya yang mencurigakan. Setiap petunjuk, sekecil apapun, bisa menjadi benang merah. Hasilnya mulai berdatangan. Laporan demi laporan tebal menumpuk di meja Nita. Mereka menemukan bahwa Ardi telah melakukan investasi fiktif, mengalihkan keuntungan perusahaan ke rekening-rekening pribadi yang disamarkan, bahkan membeli properti mewah atas nama Karina di luar kota. Ternyata, Ardi tidak hanya berselingkuh, dia juga menipu Sarah dan perusahaan mereka. Skala penggelapan dan penipuannya jauh lebih besar dari yang Sarah bayangkan. Ardi menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi yang sangat besar, dan Karina, wanita itu, ternyata bukan sekadar selingkuhan. Ia adalah kaki tangan Ardi dalam melancarkan aksi-aksi kotor tersebut. Lihat ini, Sarah. Nita menunjukkan sebuah dokumen. Ardi menggunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah Karina. Mobil sport itu, apartemen di pusat kota, semuanya dibeli dengan uang hasil penggelapan. Kemarahan Sarah memuncak. Ia tidak hanya ditipu secara emosional, tapi juga secara finansial. Air matanya mengering, digantikan oleh tekad yang membaja. Setiap lembar bukti yang ia pegang terasa seperti senjata yang semakin tajam. Kartu truf kita sudah ada di tangan, Sarah, kata Nita, menatap sahabatnya dengan bangga. Kita punya bukti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang paling penting, bukti penggelapan dana perusahaan. Ini cukup untuk menghancurkan karir dan reputasinya, dan membuatnya kehilangan segalanya. Sarah menghela napas. Rasa lega bercampur kepuasan merayapi hatinya. Ia membayangkan wajah Ardi saat mengetahui semua rencananya, semua bukti yang ia kumpulkan. Tamparan itu, yang Ardi berikan padanya, akan berbalik menghantamnya ribuan kali lipat. Apa langkah selanjutnya, Nit? Tanya Sarah, suaranya mantap, penuh keyakinan. Nita tersenyum tipis. Sekarang, kita siap untuk konfrontasi. Kita akan memanggil Ardi ke sini, dan kita akan menunjukkan kepadanya semua kartu yang kita miliki. Kita akan biarkan dia melihat sendiri kehancuran yang telah dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ini adalah awal dari akhir bagi Ardi, Sarah. Sarah menatap berkas-berkas di depannya. Di dalamnya, tersimpan kekuatan untuk membalas, untuk mendapatkan keadilan. Malam keputusan yang penuh air mata telah berubah menjadi pagi yang penuh strategi, dan kini, ia siap untuk melancarkan serangan. Ardi tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang ia tampar dan ia remehkan, akan bangkit dan menjadi kekuatan yang akan menghancurkan hidupnya. Udara di ruang rapat firma hukum Nita terasa beku. Bahkan AC yang menyala di suhu rendah pun tak mampu meredakan ketegangan yang menggantung pekat. Di satu sisi meja, duduklah Sarah, ditemani Nita yang berwajah serius dan seorang asisten pengacara yang siap mencatat setiap detail. Di sisi lain, Ardi masuk dengan langkah angkuh, kemejanya sedikit kusut, dan sorot matanya masih memancarkan kemarahan. Ia mengira ini hanyalah pertemuan biasa untuk membahas perceraian. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan dengan matang. Ada apa ini? Kenapa mendadak sekali? Tanya Ardi, melirik tajam ke arah Sarah,
seolah Sarahlah yang telah menyanyiakan waktunya. Aku sibuk. Jangan bertele-tele. Nita tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. Selamat pagi, Tuan Ardi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami tidak akan bertele-tele. Kami hanya ingin langsung ke intinya. Sarah menatap Ardi, tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa sakit yang terpancar di matanya. Hanya kekosongan yang dingin. Ardi sedikit terkejut melihat perubahan dalam diri Sarah. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi histeria. Yang ada hanyalah wanita asing yang tenang dan mematikan. Baiklah, langsung saja, kata Nita, menunjuk ke sebuah proyektor di dinding. Kami telah melakukan investigasi mendalam terkait aset-aset Anda, dan beberapa kegiatan finansial yang mencurigakan. Wajah Ardi berubah pucat pasi. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tapi tangannya yang terkepal di bawah meja tidak bisa berbohong. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Oh, Anda akan mengerti, Tuan Ardi. Nita melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh tekanan. Gambar pertama yang muncul di layar adalah foto Karina, selingkuhan Ardi, sedang memasuki sebuah apartemen mewah. Di bawahnya, tertera detail pembelian apartemen tersebut, lengkap dengan nilai transaksi dan sumber dana yang tertera sebagai dana investasi perusahaan. Mata Ardi membelalak. Ini tidak benar. Itu fitnah. Fitnah. Sarah akhirnya bersuara. Suaranya datar, namun menusuk. Apakah juga fitnah jika saya katakan apartemen itu atas nama Karina? Dan bahwa mobil sport merah yang sering Anda kendarai juga terdaftar atas namanya, dibeli dengan dana yang sama? Nita menggeser tampilan di proyektor. Kini muncul detail transfer dana yang sangat besar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Ardi, dan kemudian ke rekening Karina, disamarkan sebagai biaya operasional atau investasi fiktif. Ada pula laporan penjualan aset perusahaan yang tidak tercatat dalam buku besar, dan dananya masuk ke kantong pribadi Ardi. Tim Nita telah bekerja sangat teliti. Semua bukti disajikan dengan data yang valid dan rinci. Ardi mulai panik. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melihat berkas-berkas tebal di atas meja Nita, yang jelas merupakan bukti yang telah mereka kumpulkan. Rencana yang ia kira sempurna, kini terbongkar seluruhnya. Ini salah paham. Ardi mencoba mengelak. Suaranya bergetar. Aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Ardi. Sarah memotongnya. Suaranya dingin sedingin es. Semua bukti sudah sangat jelas. Kau tidak hanya mengkhianati pernikahanku, tapi juga kepercayaanku, dan yang lebih parah, kau mencuri dari perusahaan kita sendiri. Nita lalu menyodorkan sebuah dokumen tebal ke hadapan Ardi. Ini adalah berkas gugatan cerai, Tuan Ardi. Dengan tuntutan penuh atas hak asuh anak, jika ada, ganti rugi atas kekerasan dalam rumah tangga, dan pembagian aset yang adil. Namun, itu belum semua. Kami juga memiliki bukti kuat untuk melaporkan Anda atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pencucian uang. Ardi terhenyak. Wajahnya semakin pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Ancaman pidana itu adalah pukulan telak. Ia tahu, jika itu sampai terjadi, karirnya akan hancur total. Ia akan masuk penjara, dan reputasinya akan hancur tak bersisa. Tidak mungkin, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Sangat mungkin, Ardi, Sarah berkata. Matanya menatap tajam ke arah Ardi. Kau sudah melihat semua bukti. Dan aku yakin, masih banyak lagi yang belum kami temukan, tapi akan kami cari sampai tuntas. Sekarang, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan padamu. Sarah berdiri dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Ardi. Ardi sedikit mundur, seolah ketakutan dengan aura Sarah yang begitu mendominasi. Sarah menatapnya tepat di mata. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi belas kasihan. Hanya kemarahan yang membara. Kau ingat tamparan itu, Ardi? Sarah bertanya. Suaranya pelan namun menusuk hingga ke tulang. Tamparan yang kau layangkan di wajahku, di hadapan keluargaku, demi membela jalangmu itu.
Ardi menunduk, tidak berani membalas tatapan Sarah. Malam itu, kau menghancurkan harga diriku, Ardi. Kau menghancurkan kepercayaanku. Kau membuatku merasa tidak berharga. Sarah berhenti sejenak, mengambil napas. Tapi kau salah besar. Tamparan itu tidak menghancurkanku. Tamparan itu justru membangunkanku. Aku bersumpah malam itu, bahwa aku akan membuatmu membayar mahal atas semua yang kau lakukan. Nita meletakkan tangannya di bahu Sarah, memberinya dukungan. Jadi, Tuan Ardi, pilihannya ada di tangan Anda. Anda bisa kooperatif, menandatangani semua kesepakatan perceraian yang telah kami siapkan, termasuk menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Sarah dan menyerahkan semua aset yang terbukti hasil penggelapan. Atau, kami akan melanjutkan laporan pidana ini ke ranah hukum. Dan percayalah, kami punya bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan Anda ke penjara. Ardi mengangkat wajahnya, menatap Sarah dan Nita bergantian. Wajahnya yang tadi angkuh kini dipenuhi keputusasaan. Ia tahu ia kalah. Ia tidak punya pilihan lain. Aku akan menandatanganinya, kata Ardi. Suaranya serak dan putus asa. Sarah mundur perlahan. Bibirnya mengukir senyum tipis, senyum kemenangan. Bagus. Dan ada satu hal lagi, Ardi. Ia menatap Ardi dengan tatapan dingin. Kau tidak lagi berhak tinggal di rumah mewahku. Malam ini juga, kau harus pergi. Bawa barang-barang pribadimu seperlunya saja. Jangan sentuh satupun barang yang tidak menjadi milikmu. Ardi terkejut, namun tidak bisa membantah. Rumah itu memang secara hukum banyak menggunakan dana awal dari warisan Sarah, dan Nita telah memastikan bahwa kepemilikan utamanya jatuh pada Sarah. Kau tidak punya tempat lagi di sana. Ardi, kau tidak punya tempat lagi di hidupku. Kata-kata Sarah menghantam Ardi lebih keras daripada tamparan apapun. Ia menunduk, bahunya meluruh. Ini adalah akhir dari segalanya baginya. Sarah, yang ia kira akan selamanya menjadi istri penurutnya, kini telah bangkit menjadi ratu yang siap menghancurkan kerajaannya sendiri demi keadilan. Konfrontasi itu berakhir, bukan dengan teriakan atau air mata, melainkan dengan ketenangan yang mematikan dan kemenangan yang dingin bagi Sarah. Pagi setelah konfrontasi dingin di kantor Nita, Ardi terbangun di tempat tidur mewahnya, namun bukan dengan rasa tenang seperti biasa. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna ancaman Sarah. Gugatan cerai tidak masalah baginya. Ia memang sudah muak dengan pernikahan ini. Tetapi laporan pidana, penggelapan dana, dan pencucian uang, itu bisa menghancurkan seluruh hidupnya, merenggut kebebasan dan reputasinya. Ia tidak pernah membayangkan Sarah, istrinya yang selama ini tampak pasrah dan penurut, memiliki taring yang begitu tajam. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Pikiran pertamanya adalah mengamankan aset. Ia harus segera menarik uang dari rekening-rekening yang ia sembunyikan, memindahkan properti yang ia atasnamakan Karina, sebelum Sarah dan pengacaranya bisa melacaknya lebih jauh. Ia yakin, Sarah tidak mungkin tahu semua rahasianya. Hanya sebagian kecil, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ardi membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba masuk rekening pribadi yang tersembunyi, yang selama ini ia gunakan untuk menampung dana hasil penggelapan. Akses ditolak. Pesan di layar berbunyi, rekening Anda telah diblokir untuk sementara waktu. Harap hubungi cabang terdekat. Panik mulai merayapi dirinya. Ia mencoba rekening lain, yang ia gunakan untuk transaksi bisnis kotornya. Hasilnya sama. Diblokir. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana bisa? Secepat ini, Ardi segera bangkit dari tempat tidur, bergegas ke kantornya. Ia harus mengecek sistem keuangan perusahaan. Mungkin hanya bug sesaat. Tapi sesampainya di sana, ia menemukan pintu ruang server terkunci, dan seorang staf IT baru yang ia tidak kenal sedang duduk di depan komputer utama. Maaf, Pak Ardi, kata staf IT itu dengan sopan namun tegas. Sistem keuangan sedang dalam maintenance mendadak. Semua akses dibekukan untuk sementara waktu atas perintah Bu Sarah. Lutut Ardi terasa lemas. Ia tahu,
Ini bukan maintenance. Ini adalah Sarah. Ia sudah bergerak. Cepat sekali. Ardi segera keluar dari kantor. Pikirannya kalut. Ia mencoba menelepon Karina. Ponsel Karina tidak aktif. Ia menelepon bank. Pihak bank hanya mengatakan bahwa pemblokiran dilakukan atas dasar dugaan transaksi mencurigakan dan atas perintah dari legal counsel perusahaan, yang ternyata adalah Nita. Mereka juga tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut karena alasan kerahasiaan klien. Dengan panik, Ardi melaju ke apartemen mewah Karina. Ia harus menemuinya. Mungkin ada cara untuk menyelamatkan sebagian aset yang atas nama Karina. Sesampainya di sana, ia mendapati pintu apartemen Karina terbuka sedikit. Sebuah tim moving service sedang mengeluarkan perabotan. "Hei, apa-apaan ini?" teriak Ardi. Salah satu pekerja menoleh. "Maaf, Pak, kami hanya menjalankan tugas. Pemilik apartemen ini sudah memerintahkan untuk mengosongkan dan menjualnya." "Menjualnya? Siapa pemiliknya?" Ardi hampir kehilangan akal. "Atas nama Ibu Karina, Pak. Dan kuasa jualnya sudah diberikan kepada Ibu Sarah." Dunia Ardi serasa runtuh. Karina telah menjualnya dan menyerahkan kuasa jualnya kepada Sarah. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat. Wanita yang ia bela, yang ia biayai dengan uang hasil penggelapan, kini meninggalkannya dan justru bersekutu, atau setidaknya terpaksa bersekutu, dengan Sarah. Ardi kembali ke mobilnya, menekan pedal gas dalam-dalam tanpa tujuan yang jelas. Kartu kreditnya ia coba gesek di sebuah minimarket untuk membeli air mineral. "Transaksi Anda ditolak," kata kasir dengan ekspresi datar. Ardi mencoba lagi. Ditolak lagi. Saldo nol. Semua aset, semua rekening, semua properti yang ia sembunyikan, kini telah berada dalam genggaman Sarah. Ia tidak punya apa-apa lagi. Rumah mewahnya? Itu sudah jelas milik Sarah. Kantornya? Kini dikendalikan Sarah melalui Nita. Karina? Wanita itu menghilang dengan aset yang ia berikan, atau setidaknya, telah disita oleh Sarah. Rasa marah, frustrasi, dan putus asa bercampur aduk dalam diri Ardi. Ia menampar setir mobilnya berulang kali. Bagaimana bisa? Sarah, wanita yang ia kira tidak berdaya, yang ia remehkan, yang ia tampar, kini telah membalikan keadaan dengan begitu telak. Ia teringat senyum dingin Sarah di ruang rapat Nita. Mata Sarah yang kosong, penuh tekad. Sarah telah merencanakan ini semua dengan sangat matang. Ia telah bermain di balik layar, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi sementara Ardi lengah dalam kemewahan dan pengkhianatannya. Ardi tidak punya tempat tujuan. Ia tidak punya uang tunai. Tidak ada yang bisa ia hubungi. Teman-temannya yang selama ini mendekat karena uangnya, kini pasti menjauh. Karina jelas sudah tidak bisa diandalkan. Malam itu, Ardi terpaksa tidur di mobilnya. Sensasi dingin di perutnya bukan karena lapar, melainkan karena kesadaran pahit. Ia telah kehilangan segalanya. Hidupnya, yang dulu ia banggakan, kini hancur lebur di tangan wanita yang pernah ia sakiti. Setiap tamparan yang dulu ia berikan pada Sarah, kini terasa seperti tamparan yang berbalik dan menghantamnya berkali-kali lipat. Ini bukan sekadar pemblokiran aset. Ini adalah penghancuran total yang direncanakan dengan cerdas dan dieksekusi dengan sempurna. Sarah, di sisi lain, menerima laporan Nita dengan senyum tipis yang puas. "Semua aset yang kita lacak sudah kita amankan, Sarah. Beberapa rekening sudah kita bekukan. Properti atas nama Karina sudah kita proses jual, dan dana hasil penjualan akan masuk ke rekening perusahaan. Ardi tidak punya akses lagi ke apapun." "Dan Karina?" tanya Sarah. "Dia sudah kabur. Tapi tak masalah. Kita sudah mendapatkan kembali sebagian besar aset yang Ardi pindahkan ke namanya. Dan yang terpenting, bukti keterlibatannya dalam penggelapan dana sudah kita amankan. Jika dia mencoba muncul, kita bisa melaporkannya juga," jawab Nita. Sarah menghela napas lega. "Terima kasih, Nit. Kau telah membantuku membersihkan semua kekacauan ini." Nita tersenyum. "Ini baru awal, Sarah. Ardi mungkin sudah kehilangan segalanya,
Tapi kita harus pastikan dia tidak bisa bangkit lagi untuk menyakitimu. Kita akan melangkah ke babak selanjutnya. Sarah menatap keluar jendela, ke langit malam yang bertabur bintang. Di sana, di antara gemintang, ia merasa seolah melihat bayangan dirinya yang dulu, rapuh dan terluka. Kini, ia adalah wanita yang berbeda. Kuat, cerdas, dan tak kenal ampun terhadap pengkhianatan. Ardi telah menanam benih kehancuran, dan kini ia harus memanennya sendiri. Setelah Ardi merasakan dinginnya lantai mobil dan pahitnya dompet kosong, Sarah dan Nita tidak membuang waktu. Pagi harinya, dokumen gugatan cerai yang telah disiapkan dengan cermat resmi diajukan ke pengadilan agama. Berkas itu bukan sekadar lembaran biasa. Itu adalah deklarasi perang yang Sarah layangkan, sebuah manifestasi dari kemarahan dan tekadnya yang membara. Gugatan itu merinci setiap poin, hak asuh penuh atas anak-anak, jika ada, dan jika tidak ada, penekanan pada hak asuh penuh atas aset yang dulu atas nama mereka, jika konteksnya lebih ke arah itu, ganti rugi atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ardi, dan pembagian harta gonogini yang tidak hanya adil, tetapi juga memastikan Ardi tidak mendapatkan apapun yang menjadi hak Sarah atau hasil kejahatannya. Nita memastikan poin-poin hukum yang kuat, termasuk pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT, yang relevan dengan tamparan Ardi, serta pasal-pasal pidana tentang penggelapan dan penipuan yang siap mereka layangkan. Kita akan meminta pengadilan untuk segera memanggil Ardi, kata Nita kepada Sarah di kantornya. Begitu panggilan diterima, dia harus hadir. Jika tidak, pengadilan bisa memutuskan secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat, dan itu akan lebih menguntungkan kita. Sarah mengangguk. Sorot matanya tajam. Aku ingin dia merasakannya. Nit. Semua mata tertuju padanya. Semua orang tahu apa yang dia lakukan. Tentu saja. Nita tersenyum tipis. Dan ini bukan hanya tentang perceraian. Kita juga akan memberikan peringatan terakhir kepadanya tentang laporan pidana. Aku sudah menyiapkan draft laporan polisi yang sangat rinci, lengkap dengan semua bukti yang kita kumpulkan. Jika dia tidak mau kooperatif dan mencoba melawan, kita akan langsung mengajukannya. Beberapa hari kemudian, surat panggilan pengadilan tiba di alamat Ardi, yang kini sudah tidak lagi tinggal di rumah mewah Sarah. Ardi menerimanya dengan tangan gemetar. Membaca setiap poin tuntutan yang tertera di sana, ia merasakan darahnya berdesir dingin. Sarah tidak main-main. Wanita ini benar-benar serius untuk menghancurkannya. Ia mencoba menghubungi pengacara lain. Namun, setelah mendengar detail kasus dan mengetahui bahwa Sarah diwakili oleh Nita, sebagian besar menolak dengan halus. Mereka tahu reputasi Nita dan betapa kuatnya bukti yang dimiliki Sarah. Mereka juga tidak ingin mengambil risiko membela klien yang jelas-jelas bersalah atas penggelapan dan kekerasan. Ardi merasa sendirian dan terpojok. Sidang pertama pun tiba. Ardi hadir dengan wajah kusam. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa buruknya tidurnya akhir-akhir ini. Sarah datang didampingi Nita, tampak tenang dan berwibawa, seolah tamparan itu tidak pernah terjadi. Kontras yang mencolok antara keduanya menjadi tontonan bisu bagi para pengunjung sidang. Di dalam ruang sidang, Nita memaparkan argumennya dengan jelas dan lugas. Ia menunjukkan bukti tamparan di pipi Sarah melalui visum dokter yang telah disiapkan. Ia juga memaparkan secara garis besar bukti-bukti penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan Ardi. Meskipun detailnya tidak bisa dibuka sepenuhnya di sidang cerai, Nita mengisyaratkan kepada hakim tentang adanya fraud yang jauh lebih besar. Yang mulia hakim, Nita berkata, suaranya lantang dan meyakinkan. Klien kami, Ibu Sarah, tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan psikis yang parah, tetapi juga kerugian finansial yang sangat besar akibat tindakan tergugat. Kami memiliki bukti-bukti valid yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset perusahaan yang dilakukan oleh Tuan Ardi, yang tentunya akan kami tindak lanjuti di ranah hukum pidana jika mediasi ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Mendengar kata-kata, ranah hukum pidana, Ardi terkesiap. Ia menatap Sarah, yang hanya membalasnya dengan tatapan datar. Ancaman itu terasa nyata. Hakim mencoba memediasi. Namun,
Sarah menolak mentah-mentah. Tidak ada mediasi, Yang Mulia, kata Sarah tegas. Saya hanya ingin perceraian dan semua hak saya kembali. Tidak ada negosiasi dengan pengkhianat. Hakim akhirnya mengabulkan permintaan Sarah untuk melanjutkan proses perceraian tanpa mediasi lebih lanjut, mengingat adanya kekerasan dan kompleksitas kasus. Sidang ditunda untuk beberapa minggu ke depan, memberikan waktu kepada Ardi untuk memikirkan langkah selanjutnya. Di luar gedung pengadilan, beberapa wartawan lokal yang sudah mencium bau skandal mulai berkerumun. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Sarah dan Nita. Maaf, kami tidak bisa berkomentar banyak saat ini, kata Nita dengan senyum tipis. Tapi yang jelas, klien kami akan menuntut keadilan. Kami memiliki bukti kuat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Tuan Ardi. Kata-kata Nita sengaja dilepaskan ke publik, sebuah strategi untuk menekan Ardi. Dengan media yang mulai mencium bau busuk ini, reputasi Ardi akan semakin hancur. Saat Sarah dan Nita melangkah pergi, Sarah merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ini adalah awal dari perjalanannya untuk mendapatkan kembali hidupnya. Ardi, yang dulunya adalah gunung yang menjulang di hidupnya, kini mulai hancur berkeping-keping. Dan setiap kepingan yang jatuh adalah kemenangan kecil bagi Sarah. Berita tentang gugatan cerai Sarah Wijaya terhadap Ardi, sang CEO muda yang selama ini dikenal bersih dan sukses, menyebar bak api di padang rumput kering. Awalnya hanya desas-desus di kalangan elit Jakarta, namun bocoran informasi dari kantor Nita dan kehadiran wartawan di pengadilan agama membuat kasus ini menjadi santapan empuk media massa. Terlebih lagi, Nita dengan sengaja memberikan sedikit bumbu pada pers kepada beberapa jurnalis investigasi yang dikenalnya. Kami tidak bisa mengungkap semua detailnya saat ini, Nita pernah berkata dengan nada misterius kepada seorang wartawan. Tetapi ini bukan kasus perceraian biasa. Ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan aset dalam skala besar. Kata-kata itu cukup. Judul-judul online mulai bermunculan. CEO muda terlibat skandal KDRT dan penggelapan dana. Istri CEO ajukan gugatan cerai setelah ditampar suami di hadapan keluarga. Aset miliaran diduga digelapkan Ardi. Sarah Wijaya angkat bicara. Sarah, yang tadinya memilih untuk diam dan mengurung diri, kini menyaksikan namanya dan nama Ardi terpampang di mana-mana. Foto Ardi dengan wajah cemberut di pengadilan, disandingkan dengan foto Sarah yang tampak tegar namun dengan wajah lelah, menjadi viral. Komentar-komentar membanjiri media sosial. Ada yang bersimpati pada Sarah, ada yang mencerca Ardi, dan tak sedikit pula yang membandingkan dengan sinetron. Lihatlah si Ardi itu. Tampang boleh ganteng, tapi kelakuan bejat. Sarah Wijaya comeback strong. Tendang saja laki-laki sampah begitu. Wanita sabar akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ayo, Sarah. Badai ini tidak hanya melanda media sosial. Di lingkungan sosial mereka, kabar ini adalah gosip paling panas. Kelompok arisan sosialita, klub golf para pengusaha, hingga komunitas bisnis, semua membicarakan Ardi. Reputasinya yang dulu dibangun susah payah kini runtuh berantakan. Para rekan bisnisnya mulai menjaga jarak. Investasi yang tadinya akan masuk ke perusahaan Ardi, kini dipertimbangkan ulang. Pertemuan dibatalkan, telepon tidak diangkat, dan senyum palsu yang dulu ia terima kini berganti tatapan jijik. Puncaknya, sebuah stasiun TV swasta bahkan mengundang seorang pakar hukum dan psikolog untuk membahas kasus ini dalam acara talk show mereka, tanpa menyebut nama secara langsung, namun dengan ciri-ciri yang sangat jelas merujuk pada Ardi dan Sarah. Pakar hukum membahas konsekuensi pidana dari penggelapan dana dan KDRT, sementara psikolog membahas dampak emosional pada korban dan betapa pentingnya bagi wanita untuk berani bersuara. Ardi, yang kini hanya menumpang di apartemen kecil milik seorang teman lamanya, merasa tercekik. Setiap kali ia membuka ponsel, ia melihat namanya dicerca. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan baru, pintu selalu tertutup. Ia mencoba menjelaskan, membela diri, namun suaranya tenggelam dalam lautan cacian dan bukti-bukti yang sudah tersebar luas. Karina, selingkuhan Ardi, juga tidak luput dari amukan netizen. Fotonya yang tersebar luas dengan Ardi,
Ditambah berita tentang apartemen mewah yang kini disita, membuatnya dicap sebagai pelakor dan wanita matre. Akun media sosialnya dibanjiri hujatan, hingga akhirnya ia terpaksa menghapus semuanya dan menghilang dari peredaran. Sarah tidak secara aktif menyebarkan berita ini. Ia hanya membiarkan kebenaran yang telah ia ungkapkan melalui gugatan hukumnya bekerja. Nitalah yang cerdik dalam mengelola informasi, memastikan bahwa setiap langkah hukum mereka juga mendapatkan perhatian publik yang sesuai, guna memberikan tekanan maksimal pada Ardi. Sarah menerima ratusan pesan dukungan dari wanita-wanita asing, yang terinspirasi oleh keberaniannya. Ia bahkan diundang oleh beberapa organisasi perempuan untuk berbagi kisahnya, meskipun ia belum siap untuk itu. Di tengah badai yang diciptakan untuk Ardi, Sarah menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya. Ia hanya peduli pada keadilan dan kebahagiaan anak-anaknya. Setiap berita negatif tentang Ardi, setiap komentar yang mencercanya, terasa seperti tetesan air yang memadamkan api dendam di hatinya, digantikan oleh rasa lega dan kepuasan yang perlahan tumbuh. Badai ini akan terus berlanjut, Sarah, kata Nita suatu sore, sambil menunjukkan beberapa artikel terbaru. Tapi ini justru yang kita inginkan. Ardi tidak punya tempat bersembunyi lagi. Reputasinya hancur, dan itu akan sangat berpengaruh pada hidupnya. Ini bagian dari balas dendam kita, tanpa kita perlu mengotori tangan kita. Sarah tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang kurasakan, Nit. Dan kelihatannya, dia sudah mulai merasakannya. Ini bukan lagi pertarungan di ruang sidang. Ini adalah pertarungan di ranah publik, di mata masyarakat, di mana keadilan moral juga ikut dipertaruhkan. Dan dalam pertarungan ini, Sarah telah unggul telak. Ardi, yang dulunya adalah sosok yang dikenal gagah, sukses, dan penuh percaya diri, kini bagaikan bayangan dari dirinya sendiri. Setiap hari adalah penyiksaan. Setelah diusir dari rumah mewah, diblokir semua akses asetnya, dan ditinggalkan Karina, ia terpaksa menumpang di apartemen kecil milik Rian, teman lamanya yang dulu sering ia remehkan. Hidupnya yang tadinya bergelimang kemewahan kini hanya diisi dengan mie instan dan kopi pahit. Telepon genggamnya, yang dulu tak henti berdering, kini sunyi sepi. Jika ada panggilan masuk, itu hanya dari nomor tak dikenal yang berisi cacian, atau panggilan dari bank yang menagih tunggakan. Rekan bisnisnya, yang dulu rajin menjilat, kini menghilang seperti ditelan bumi. Proyek-proyek besar yang sedang ia kerjakan di perusahaan terhenti total, dan rumor tentang penggelapan dan KDRT yang ia lakukan sudah menyebar luas, bahkan sampai ke telinga klien-klien internasional. Perusahaan yang dulu ia pimpin, kini diambang kehancuran. Malam-malamnya diisi dengan insomnia, ditemani bayangan-bayangan penyesalan. Ia teringat tamparan yang ia layangkan ke pipi Sarah. Saat itu, ia hanya melihat kemarahan dan merasa dipermalukan. Tapi kini, setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sarah yang hancur, air mata yang mengalir deras, dan tatapan tak percaya di mata wanita itu. Tamparan itu, yang ia anggap remeh, kini berbalik menghantamnya ribuan kali lipat dalam bentuk penyesalan yang membakar. Bodoh, kau bodoh, Ardi. Ia bergumam sendiri, memukul kepalanya berkali-kali. Ia mencoba menghubungi Karina, berharap wanita itu akan kembali. Namun, nomor Karina sudah tidak aktif. Beberapa teman yang ia tanyai hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa Karina sudah pindah keluar kota dan menjual semua asetnya. Ternyata, Karina tak lebih dari seorang oportunis yang hanya bersamanya karena uang dan kemewahan. Begitu Ardi jatuh, Karina pun pergi, bahkan ikut memperparut keadaan dengan menyerahkan kuasa jual aset yang atas namanya kepada Sarah. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Rian, teman Ardi, sering mencoba menghiburnya. Sudahlah, Di, semua orang bisa salah. Bangkit lagi. Namun, Ardi hanya menggeleng. Bagaimana bisa bangkit? Yan, aku tidak punya apa-apa lagi. Reputasiku hancur, uangku habis, dan aku telah menyakiti orang yang seharusnya paling aku jaga. Ia teringat anak-anaknya.
Ia sudah lama tidak bisa menghubungi mereka. Sarah telah memblokir semua aksesnya. Rasa rindu bercampur rasa bersalah yang teramat dalam menghantamnya. Dulu, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan Karina, hingga melupakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Kini, semuanya hilang. Setiap pagi, Ardi akan pergi ke taman terdekat, duduk di bangku kosong, dan mengamati orang-orang yang lewat. Keluarga-keluarga bahagia, anak-anak bermain, pasangan yang tertawa. Semua itu terasa seperti tamparan lain baginya. Ia telah menghancurkan keluarganya sendiri demi kesenangan sesaat, demi ego, dan demi wanita yang ternyata tidak mencintainya. Pernah suatu kali, ia berpapasan dengan salah satu rekan bisnisnya di sebuah kafe. Rekan itu hanya meliriknya sekilas, lalu membuang muka, seolah Ardi adalah sampah. Ardi merasakan kerongkongannya tercekat. Dulu, ia adalah raja di lingkaran sosial itu. Kini, ia tak lebih dari pecundang yang dihindari. Tekanan mental dan emosional yang ia alami membuatnya jatuh sakit. Ia kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin kurus, dan tatapan matanya kosong. Penyesalan itu datang menghantuinya setiap detik, setiap jam, setiap hari. Ia menyesali tamparan itu, menyesali perselingkuhannya, menyesali kebodohannya yang telah mengorbankan segalanya demi kesenangan sesaat. Ardi akhirnya menyadari bahwa kehancuran yang ia alami bukanlah akibat dari keberanian Sarah, melainkan akibat dari perbuatannya sendiri. Sarah hanyalah cermin yang memantulkan kembali semua keburukan yang telah Ardi tanam. Ia telah menanam benih pengkhianatan, dan kini ia menuai badai kehancuran yang tak berujung. Di titik terendah hidupnya, Ardi hanya bisa berharap waktu bisa diputar kembali, berharap ia bisa memperbaiki semua kesalahannya. Namun, ia tahu, itu mustahil. Harga yang harus ia bayar sangatlah mahal, dan penyesalan ini akan terus menghantuinya seumur hidup. Sementara Ardi terpuruk dalam jurang penyesalan, Sarah mulai merasakan mentari pagi yang hangat menyentuh kulitnya, bukan lagi panasnya tamparan. Proses perceraian berjalan mulus, dengan Ardi yang akhirnya menandatangani semua kesepakatan tanpa banyak perlawanan, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Hak asuh penuh atas anak-anak, jika ada, atau fokus pada kendali penuh atas aset yang direbut kembali, diberikan kepada Sarah, bersama dengan pengembalian semua aset yang telah digelapkan Ardi. Rumah mewah itu kini sepenuhnya menjadi miliknya, tanpa bayang-bayang Ardi. Sarah tidak hanya fokus pada kemenangan hukum, ia fokus pada pemulihan diri dan anak-anaknya. Malam-malam yang dulu diisi tangisan, kini diganti dengan pelukan erat anak-anaknya yang perlahan merasakan kembali kehangatan ibu mereka. Ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, membaca dongeng sebelum tidur, mengajari mereka melukis, dan mendengarkan cerita-cerita kecil dari sekolah. Tawa anak-anaknya menjadi melodi terindah yang menyembuhkan jiwanya yang terluka. Dukungan dari keluarga besar adalah pilar utama. Ibu Ratna dan Bapak Hardi selalu ada untuknya, memberikan pelukan hangat, nasihat bijak, dan cinta tanpa syarat. Adik-adiknya rutin mengunjungi, membawa makanan kesukaan Sarah dan menghabiskan waktu bersama. Mereka tidak pernah menyinggung Ardi, melainkan fokus pada bagaimana Sarah bisa bangkit kembali. Nita, sahabat setianya, menjadi pemandu dan penasihat terbaik. Ia tidak hanya membantu Sarah secara hukum, tetapi juga secara emosional. Nita mendorong Sarah untuk kembali meniti karir atau mengembangkan bisnisnya. Sarah yang dulu fokus pada rumah tangga, kini menemukan kembali semangatnya untuk berkarya. Ia mulai mendirikan sebuah yayasan sosial yang berfokus pada pemberdayaan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan pengalamannya sendiri sebagai inspirasi. Proyek ini tidak hanya mengisi waktunya, tetapi juga memberinya tujuan baru yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Pertemuan pertamanya dengan para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga terasa sangat personal. Melihat mata mereka yang penuh ketakutan dan keputusasaan, Sarah teringat dirinya sendiri beberapa waktu lalu. Ia berbagi kisahnya dengan jujur, tanpa menutupi rasa sakit atau kemarahan yang pernah ia rasakan. "Saya pernah ada di posisi kalian," Sarah berkata. Suaranya bergetar namun tegas. "Saya tahu betapa sakitnya dikhianati, betapa hancurnya harga diri. Tapi saya belajar,
bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Kita punya kekuatan untuk bangkit, untuk menuntut keadilan, dan untuk membangun kembali hidup kita. Kata-katanya memancarkan harapan. Respons yang ia terima sangat luar biasa. Para wanita itu menemukan kekuatan dalam kisahnya, dan Sarah menemukan penyembuhan dalam membantu orang lain. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, menjadi pembicara inspiratif, dan menulis artikel tentang pentingnya kemandirian wanita. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah sebuah kemenangan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang menyedihkan, melainkan sebagai pejuang yang tangguh. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, dan kini ia muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih bahagia. Senyum tulus mulai kembali menghiasi wajahnya. Bukan senyum paksaan seperti dulu saat ia mencoba menutupi keretakan rumah tangganya, melainkan senyum yang memancar dari dalam, dari jiwa yang telah menemukan kedamaian. Ia tidak lagi dihantui dendam. Ia telah mendapatkan keadilan, dan kini ia memilih untuk memaafkan, bukan demi Ardi, tetapi demi dirinya sendiri, demi ketenangan jiwanya. Di hari anak-anaknya pertama kali memanggilnya, Mama hebat. Setelah ia berhasil membantu seorang wanita keluar dari hubungan yang toksik, Sarah merasakan air mata kebahagiaan. Ini adalah awal baru. Babak baru yang cerah dalam hidupnya, di mana ia adalah penulis naskah utamanya, bukan lagi pemeran figuran dalam kisah hidup orang lain. Ia telah membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu, dan siap menyambut masa depan yang penuh harapan. 3 tahun berlalu sejak malam yang mengubah hidup Sarah. Pipi yang dulu bengkak karena tamparan kini telah pulih sempurna, dan bekas lukanya pun tak lagi membekas, baik di fisik maupun di hati. Rumah mewah itu, yang pernah menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan sejati. Sarah telah merenovasinya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, membersihkannya dari kenangan pahit Ardi. Yayasan Wanita Berdaya yang didirikannya berkembang pesat. Kantornya yang sederhana kini menjadi pusat kegiatan yang ramai, membantu ratusan wanita korban kekerasan dan perceraian untuk bangkit kembali. Sarah adalah ikon bagi mereka, seorang bukti hidup bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kekuatan yang luar biasa. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, berbagi kisahnya dengan penuh semangat dan inspirasi. Matanya selalu berbinar ketika ia berbicara tentang pentingnya kemandirian, keberanian, dan harga diri bagi seorang wanita. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang ceria dan penuh kasih sayang. Mereka tidak lagi merasakan ketegangan yang dulu menyelimuti rumah tangga orang tua mereka. Sarah memastikan mereka mendapatkan cinta yang utuh, dan ia selalu mengajarkan mereka tentang integritas dan nilai-nilai kebaikan. Ia adalah ibu tunggal yang tangguh, namun juga penuh kehangatan. Hubungannya dengan keluarga besar semakin erat. Ibu Ratna dan Bapak Hardi bangga bukan kepalang melihat putrinya bangkit dari keterpurukan dan menjadi sosok yang menginspirasi. Nita, sahabat setianya, tetap menjadi pendamping setianya, baik dalam urusan hukum yayasan maupun dalam kehidupan pribadi Sarah. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa mengenang masa lalu, dan merencanakan masa depan. Bagaimana dengan Ardi? Kabar terakhir yang Sarah dengar, Ardi telah kehilangan segalanya. Reputasinya hancur total. Ia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan layak, dan semua teman